Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang penuh barokah ini kita berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan ruku dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha dikenal dengan sebutan hari raya haji, di mana kaum muslimin sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit, yang disebut pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai, yaitu nilai persamaan dalam segala segi bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka, semuanya merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa, sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik,
labbaik la syarika laka labbaik. Di samping Idul Adha dinamakan hari raya haji, juga dinamakan Idul Kurban karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkorban. Kurban itu sendiri artinya dekat, sehingga kurban bermakna menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kepada fuqara wal masakin. Masalah pengorbanan dalam lembaran sejarah, kita diingatkan pada peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya Ismail dan Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan istrinya Hajar bersama Nabi Ismail putranya yang saat itu masih menyusu. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu ditempatkan di suatu tempat yang paling asing di sebelah utara, kurang lebih 1600 km dari negaranya sendiri, yaitu Palestina. Tapi baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, beliau mencari air kian kemari sambil lari-lari kecil. Itulah yang disebut dengan sa'i antara bukit dan Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air yang disebut dengan air Zam-Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail baru memperoleh kehidupan. Lembah yang dulunya gersang itu mempunyai persediaan air yang melimpah-limpah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang, ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk membeli air. Datang rezeki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya. Akhirnya lembah itu hingga saat ini terkenal dengan kota Mekah, sebuah kota yang aman dan makmur berkat doa Nabi Ibrahim dan berkat kecakapan seorang ibu dalam mengelola kota dan masyarakat. Kota Mekah yang aman dan makmur dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in qala Ibrahim Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita memperoleh bukti yang jelas bahwa kota Mekah hingga saat ini memiliki kemakmuran yang melimpah. Jemaah haji dari seluruh penjuru dunia memperoleh fasilitas yang cukup selama melakukan ibadah haji maupun umrah. Hal itu membuktikan tingkat kemakmuran modern dalam tatanan pemerintahan, ekonomi, keamanan dan hukum,
sebagai faktor utama kemakmuran rakyat yang mengagumkan. Yang semua ini menjadi dalil bahwa doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh seorang Ismail saja. Orang-orang yang tidak beragama Islam pun ikut menikmatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma adtarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Allah berfirman, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 126. Hadirin jamaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha yang kita peringati saat ini dinamai juga Idun Nahar, artinya hari raya memotong kurban binatang ternak. Sejarahnya adalah bermula dari ujian yang paling berat yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, disebabkan kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan dengan sebutan Khalilullah, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Setelah titel Al-Khalil disandangnya, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu?" Padahal ia disebutkan oleh urusan kekayaan dan keluarganya. Allah berfirman, "Jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para malaikat menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata kekayaan dan keluarganya tidak membuatnya lalai dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kitab yang disebut Mishkatul Anwar disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Dan riwayat lain mengatakan beliau memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, yaitu beliau memiliki 12 ekor ternak. Suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong milioner. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seorang, "Milik siapa ternak sebanyak ini?" Maka dijawabnya, "Kepunyaan Allah." Kepunyaan Allah. Begitu luar biasanya Allah memberikan kekayaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kini, kata beliau, kini masih milik Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya akan aku serahkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim mengemukakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu anaknya masih berusia kurang lebih 7 tahun. Anaknya yang elok rupawan, sehat lagi cekatan ini, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Peristiwa ini dinyatakan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Qala ya bunayya inni ara fi al-manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al
ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Oh anakku, makna sakuci ni koritin roku nasuruh Allah Ta'ala ansamballe akurbanko makna seikau mi antu ana kukandro kupala ribata raya makna seikau mi antu ana rapunna atingku kambunna dokekku cahayana matangku bunga-bunganna balakku belo-belona talasakku majanna ngaripak-ripungannu pangai tamat-tapu tanga-tanga rasai bedeng anak apa nakana pikirannu apa narapi nawan-nawanu apa erona napatujui pikirannu. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, iblis datang menggoda sang ayah, sang ibu dan sang anak silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail tidak tergoyahkan oleh bujuk rayuan iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya. Bahkan Siti Hajar pun mengatakan, jika memang benar perintah Allah, aku pun siap untuk disembelih sebagai gantinya Ismail. Mereka melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan iblis pun lari tunggang langgang. Dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji yang yakni melempar jumratul ula, jumratul usta dan aqabah yang dilaksanakan di Mina. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Setelah sampai di suatu tempat, dalam keadaan tenang, Ismail ia berkata kepada ayahnya, ayah, kuharap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa sehingga menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah supaya tidak melihatnya, sebab kalau ayah melihat nanti akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asalah tajam-tajam pisaumu ayah, agar penyembelihan perjalanan singkat, sebab sakratul maut dahsyat sekali. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikanlah salamku kepadanya supaya dia tetap sabar. Saya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ceritakan bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayaku datang ke rumah agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayahku, janganlah terlampau jauh untuk diperhatikan, nanti ayah bersedih. Nabi Ibrahim menjawab, baiklah anakku, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongmu. Setelah Ismail, putra tercinta, ditelentangkan di atas sebuah batu dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempan, bahkan tergores pun tidak. Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takjub menyaksikan keduanya. Lihatlah hambaku itu, rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau, karena semata-mata untuk memperoleh kerelaanku. Sementara itu Ismail pun berkata, ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku, agar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihatku dalam keadaan terpaksa.
dan letakkan pisau itu di leherku, supaya malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim taat dan patuh kepada perintahnya. Ibrahim mengabulkannya, lantas membuka ikatan dan menekan pisau itu ke lehernya kuat-kuat. Namun lehernya tidak apa-apa. Bahkan bila ditekan, pisau itu terbalik, yang tajam berada di bagian atas. Ibrahim mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu. Ternyata batu yang keras itu terbelah. Hai pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa tidak sanggup memotong leher? Kata Ibrahim. Dengan izin Allah, pisau itu menjawab, Anda katakan potonglah, tapi Allah mengatakan jangan potong. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu, wahai Ibrahim, jika akibatnya aku akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pada itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibas dari surga sebagai gantinya dari Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya, tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi ayah dan anaknya, memasrahkan tawakal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 107 sampai 110. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sesembelihan yang besar. Wa tarakhna alaihi fil akhirin, kami abadikan untuk Ibrahim di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingnya dalam sejarah umat manusia itu, malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya setelah kembali dari syurga dengan membawa seekor kibas. Kagumlah ia seraya terlontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyambutnya dengan kalimat La ilaha illallah wallahu akbar, yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah sejarah pertama kalinya kurban dilaksanakan yang kita peringati pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih dan penyayang. Korban yang diperintahkan tidak usah anak kita, cukup binatang ternak, baik kambing, sapi, kerbau maupun yang lainnya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tahu kita tidak akan mampu menjalaninya. Jangankan memotong anak kita, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban, kita masih terlalu banyak berpikir. Memotong 2,5% harta kita untuk zakat, kita masih belum menunaikannya. Memotong sedikit waktu kita untuk sholat 5 waktu, kita masih keberatan. Menunda sebentar waktu makan kita untuk berpuasa, kita tak mampu melaksanakannya, dan sebagainya. Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kita kerjakan yang membuat kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan salat Idul Adha ini adalah bahwa hakikat manusia adalah sama. Yang membedakan hanyalah takwanya. Dan bagi yang menunaikan ibadah haji pada wukuf di Arafah, memberi gambaran bahwa
kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban. Di samping itu, kesan atau iktibar yang dapat diambil dari peristiwa tersebut. Pertama, hendaknya kita sebagai orang tua mempunyai upaya yang kuat membentuk anak yang soleh, menciptakan pribadi anak yang agamis, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, lebih-lebih berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Kedua, perintah dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harus dilaksanakan, harus disambut dengan tekad dan semangat sami'na wa ata'na, karena sesungguhnya ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala pastilah manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Iktibar yang ketiga, kegigihan syaitan yang terus-menerus mengganggu manusia agar membangkang dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan senantiasa terus berusaha menyeret manusia kepada kehancuran dan kegelapan. Maka janganlah mengikuti bujuk rayu syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Keempat, jenis sembelihan berupa bahima atau binatang ternak. Artinya, dengan matinya haiwan ternak kita buang kecongkakan yang ada dalam diri kita, kesombongan, hawa nafsu, iri hati, dengki. Itu adalah nafsu hawaniyah yang harus kita kendalikan. Jangan dibiarkan tumbuh subur dalam hati kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tepatlah apabila perayaan Idul Adha digunakan menggugah hati kita untuk berkorban bagi negeri kita tercinta yang tidak pernah luput dirundung kesusahan, sebab pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling besar dalam sejarah umat manusia, itulah yang membuat Ibrahim menjadi nabi dan rasul. Maka lahirlah kota Mekah dan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam seluruh dunia, dengan air Zam-Zam yang tidak pernah kering sejak ribuan tahunan yang silam, sekalipun tiap harinya dikuras berjuta liter, sebagai tonggak jasa seorang wanita yang paling sabar dan tabah, yaitu Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail. Akhirnya, dalam kondisi seperti ini, kita banyak berharap, berusaha, berdoa, dan mudah-mudahan kita semua, para pemimpin kita, elit-elit kita, dalam berjuang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok, tapi bangsa dan negara termasuk agama kita. Kendatipun perjuangan itu tidaklah mudah, memerlukan pengorbanan yang besar, hanya orang-orang yang bertakwalah yang sanggup melaksanakan perjuangan dan pengorbanan ini dengan sebaik-baiknya. Tahun ini jelaslah kita punya bupati yang harus kita taati dan kita hormati, mengikuti perintahnya, apalagi ada semboyannya adalah Goa Tangkasa. Marilah kita menjaga kampung kita dengan penuh keimanan dan kebersihan. Coba kita lihat di jalan-jalanan, banyak spanduk yang dilakukan oleh para pemerintah untuk menjangkau dan melarang para rakyatnya untuk membuang sampah sembarangan. Mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini mampu menggugah kita untuk terus bersemangat, rela berkorban demi kepentingan agama, bangsa dan negara. Jemaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.